Yang saya hormati para dewan juri, yang bijaksana pembawa acara, yang bersemangat para pembicara, dan hadirin yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala ad-dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanya milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, penyembuh kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya taatimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat indah ini, izinkanlah saya Muhammad Azka Mumtaza untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan namanya masa muda, masa yang hebat luar biasa. Dikatakan masa muda lah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemberi nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, yakni Syekh Ibnu Katsir. Beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, syabban wa huwa quwwatun ba'da dha'f. Masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya pada masa kelemahan. Maka pantaslah proklamator kita Bung Karno berkata, give me your 10, we will shake the world. Berikanlah aku 10 pemuda, niscaya akan kita goncangkan dirinya. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai pemuda diberikan bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda hanya untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Dewan juri yang saya taatimi, hadirin hadirat rahimakumullah, namun sangatlah menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman milenial ini tak sedikit pemuda yang kaya raya, segala ada segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, tiap hari makannya di Ampera, tapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana dikarenakan terjerumus ke dalam jurang narkoba dan rayuan wanita penggoda, dikarenakan mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Syekh Mustafa Al-Bulayani, salah seorang penjaga Mesir, menyatakan dalam syairnya, inna fi yaddi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayyataha. Di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian pasti timbul pertanyaan di dalam hati kita, bagaimana kita sebagai pemuda, yang mana harapan bangsa sekaligus juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini? Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutb dalam kitabnya At-Tahiyatu fil Islam memberikan solusi kepada kita, yaitu dengan cara tarbiyatu fardiyah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala an-nabiyyu talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh laki-laki dan perempuan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa, yang akan membuat negara ini berjaya di zaman milenial ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Ya, artinya Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kita menjadi pemuda atau remaja harapan bangsa dan agama yang akan membuat bangsa ini berjaya, yang akan membanggakan negara dan bangsa ini, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan beramal, yang akan membuat negara ini bangga di zaman milenial ini. Jika kita ingin menjadi pemuda yang seperti itu, maka sekolahlah di SMA IT Al-Himah yang elit dan penuh berkah. Sehingga kita hidup bahagia di dunia, terlebih kelak di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kealpaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.